Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahina fillah rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan pertama ini eh, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luaran menjadi insan yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Wafillah rahimakumullah. Mohon maaf juga ya, harusnya ini adalah pertemuan yang ketiga, seingat saya dari jadwal. Jadi ini harusnya pertemuan yang ketiga. Qadarullah baru bisa masuk, bisa bertatap muka dengan antum. Walaupun sekarang by device, ya tidak bisa offline di kampus, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu ini. Ya, jadi di pertemuan pertama ini eh, ada 4 hal yang akan saya sampaikan atau yang akan kita lalui. Yang pertama adalah kita ta'aruf dulu, singkat saja nanti. Kemudian akan saya sampaikan kontrak perkuliahan. Kemudian yang ketiga urgensi perkuliahan dan yang keempat adalah pengantar mata kuliah. Mohon maaf sebelumnya, eh, saya baru pertama kali ya di kelas ini ya. Betul ya? Halo? Iya, Ustaz. Ya, akhirnya wah Ripari. Saya betul ya, baru masuk di kelas antum ya. KPI kelas sore semester 6. Iya, betul ya. Betul, Ustaz. Oke. Eh saat ini mata kuliahnya komunikasi politik. Betul ya? Betul, Ustaz. Oke. Jadi eh sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita bertaaruf dulu, nanti gantian antum juga. Nanti untuk antum sampaikan aja nama lengkap, kemudian domisili, dan aktivitas keseharian atau profesinya apa gitu ya. Nama lengkap, domisili, dan aktivitas keseharian. Sebelumnya di kelas ini ada berapa mahasiswa kalau boleh tahu? 10? Iya, Ustaz. Ada 10. 10. Ya. Eh tadi di kelasnya Ustadz Alim yang masuk berapa? Yang masuk 8 orang, Ustaz. 8 orang. Ustadz Alim ini pakai Office Team juga atau pakai Google Meet? Pakai Google Meet, Ustaz. Ya, jadi kenapa saya tidak pakai Google Meet? Akun saya yang yang pro, yang bisa lebih dari 1 jam itu sudah
habis masa pembeliannya. Jadi tidak saya perpanjang karena oleh setel difasilitasi office team. Jadi nanti kalau minggu depan ternyata oleh Style perkuliahannya diresmikan memakai office team, maka antum tidak kaget. Untuk kelas-kelas yang lain, kelas hybrid, itu juga memakai office team. Maka saya memutuskan di kelas ini juga memakai office team. Meskipun mungkin banyak yang belum familiar ya menggunakan office team. Tapi karena memang kampus menyediakan eh, software aplikasi ini, maka saya manfaatkan agar bisa perkuliahannya bisa berlangsung maksimal. Jadi kalau Office Team yang free itu kan hanya 1 jam. Dan Zoom meeting yang free itu juga hanya sekitar 40 menit. Akhirnya, siapa tadi itu? Fahri, antum sebagai ini ya, ketua kelas ya. Mungkin teman-temannya bisa dikontak gitu. Mungkin ada kesulitan apa untuk join itu. Bisa disampaikan nanti biar saya beri eh, jalan keluar gitu ya, solusi bagaimana bisa gabung. Baik, yang pertama saya taaruf dulu ya, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Rudi Trianto, MSI MIKOM, ini belum saya update ya. eh Seorang traveler, penyuka kuliner Nusantara. Ya, saya concern di dunia jurnalistik, kemudian suka dengan desain grafis, teknologi komunikasi, dan internet marketing, termasuk pengajar di perguruan tinggi swasta di Surabaya. Selain di Style, pernah eh, mengajar sebagai dosen sebagai tutor ya di UT, tapi hanya 1 semester aja. Kemudian untuk eh, riwayat pendidikan itu S1 di Stella Surabaya, alumni tahun 2008, kemudian S2 di Unitomo Surabaya di ilmu komunikasi, lulus 2011, kemudian S2 di Untak Surabaya, jadi 2 kali, eh, alumni 2024, tapi sudahnya di 2025. Sekarang sedang apply di Win Wali Songo, studi Islam, tapi konsentrasi di komunikasi penyiaran Islam. Kemudian experience skill, eh, saya selain mengajar itu sebagai web designer di punya beberapa website, kemudian juga punya beberapa klien yang meminta saya untuk mendesain sebuah website, termasuk juga menjadi adminnya. Tapi per 2024 kemarin, saya secara profesional tidak menerima order lagi, jadi eh, sekitar 15 website yang saya kelola itu, karena saya tidak memiliki tim, itu saya sudah sudah angkat tangan gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengclose eh, jasa pembuatan website. Kemudian saya juga pengajar ya, di Telkomsel Surabaya, kemudian internet marketer. Sejak 2018, sejak 2008 sampai sekarang saya membantu sebagai staf Humas Marketing di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Kemudian per 2024 bulan Juli kemarin diminta untuk menjadi pendamping atau konsultan eh, komunikasi pemasaran Style Lukman Hakim Surabaya. Seorang traveler juga, seorang marketing public relation. Kontak saya ya di 0821300715, alamat Surabaya di Kejauhan Tambak, saya tinggal di Pondok.
Ya, kemudian kalau rumah di Demak, Jawa Tengah. Domisili saya sudah pindah ke Demak, Jawa Tengah. Jadi seorang traveler itu ya wirawiri 2 minggu sekali, seminggu sekali itu Surabaya, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Tengah. eh Akun medsos saya di @cakrut, ada yang Cakrut TR ya bisa di apa nama kalau tertarik ingin ingin spill apa ya, ingin melihat lihat ya konten-konten saya itu bisa dilihat di @cakrut atau Rudi Trianto. Itu sekilas CV saya. Ya biar kelasnya nggak pasif ya saya minta antum gantian. Akhina Fahri, silakan dibuka audionya. Domisili di mana, aktivitas keseharian apa? Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri, asal dari Sulawesi, sekarang tinggal di Bojonegoro. Hmm. Aktivitas keseharian, Mas. Aktivitas seharian Pengasuh. bekerja di Koperasi BTH Sakinah. Oh, oke. Anak buahnya saat ini ya, saat kalau BTH itu di Surabaya di Saat Rohis. Ya, syukron akhi. Selanjutnya, oh siapa ini? Ukti Devanti, ya, dia Larasati. Tafadhol. Halo? Ya, salah satu mantan sekarang tinggal gak ada suaranya Ustaz. Ya, tinggal di mana, Mbak? Oke, kayaknya ada trouble. Bisa ditulis di kolom chat nanti ya. Saya di grup biar saya juga tahu. Next, Miranda Fitriani, silakan. Nama lengkap, domisili, dan aktivitas keseharian. Nama saya Miranda Fitriani, asal Sulawesi Tengah, Palu. Sehariannya di kosan, nggak ngapa-ngapain Ustaz. Sekarang domisili di Palu. Sekarang di Surabaya. Oh, ya, 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 ya. Domisili itu tempat tinggal ya, di kosan. Baik, sebagai mahasiswa ini ya, pure mahasiswa. Oke, yang terakhir, Akhina Gozi. Silakan, nama lengkap, domisili, domisili Kediri. Ya. Aktivitas keseharian apa ini, Mas Gozi? Ada lagi. Ahmad Ma'ruf, silakan. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ma'ruf, asal dari Sumatera, domisili di Malang. Malang. Aktivitas keseharian, pengajar. Hmm, bantu di BTH Malang, Ustaz. Oh, baik. Baik. Akhirnya fillah rahimakumullah, syukran. Paling tidak saya menambah saudara ya, menambah kenalan ukhuwah. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ketemu silakan menyapa ya. Karena ini yang open cam hanya saya, jadi saya nggak tahu antum, wajah antum benar-benar antum nggak tahu. Jadi nanti ada
beban moral, ada hukum moral ya, karena antum nggak open video, jadi kalau ketemu antum silakan menyapa duluan gitu ya. Ya inilah saya gitu ya. Baik, akhirnya fillah rahimakumullah, sebagaimana ketentuan dalam perkuliahan di pertemuan pertama itu yang wajib disampaikan adalah kontrak perkuliahan. Ini yang pertama akan saya sampaikan rencana perkuliahan dalam 1 semester ke depan. Jadi sudah saya rancang dalam 1 semester ke depan ada 16 pertemuan, 2 diantaranya adalah UTS dan UAS. Adapun materi-materinya yang pertama adalah pengantar dan kontrak belajar atau kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar komunikasi politik. Afan, di screen antum yang tampil sudah ini terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Kemudian pertemuan ketiga, metode studi dan pendekatan komunikasi politik. Yang keempat, komunikator politik. Yang kelima, pesan komunikasi politik. Yang keenam, media dan saluran politik. Dan seterusnya sampai etika komunikasi politik. Idealnya ini, ya. Tapi nanti bisa kondisional, maksudnya begini, agar kelas ini nanti hidup, ya, kalau online begini komunikasinya hanya searah, gitu. Jadi seringkali searah, saya tidak bisa melihat feedback langsung dari antum. Tapi kalau di kelas kan bisa ya langsung komunikasi begitu. Dan nanti bersifat kondisional, maksudnya bisa saja di setengah semester mulai pertemuan 9 sampai 15 itu nanti tinggal antum yang melakukan presentasi. Itu ya. Jadi ada 16 pertemuan. Kemudian untuk buku referensinya, daftar pustakanya ini semua materi ini sudah saya rangkum di website saya. Jadi antum bisa melihat di sini. Nah, ini. Ini adalah website tempat saya menyimpan seluruh materi-materi perkuliahan yang pernah saya ampu maupun beberapa yang materi yang sudah saya ampu tapi belum saya upload semua. Nah, untuk komunikasi politik ini materi 1 sampai pertemuan 15 sudah ada di sini semua. Jadi sebenarnya di pertemuan pertama ini selesai kewajiban saya menyampaikan materi ya. Antum tinggal silakan pelajari materi-materinya diakses di website saya. Itu sebenarnya sudah selesai gitu ya. Jadi antum tinggal pelajari ya, semuanya detailnya sudah di sini semua ya. Jadi tidak ada alasan materinya belum disampaikan Ustadz gitu. Ya, untuk mahasiswa tidak lagi seperti mahasiswa SMP SMA yang menunggu pengajarnya untuk menjelaskan, tapi harus proaktif ya, bagaimana antum mengembangkan diri, menambah pengetahuan melalui sumber-sumber yang sekarang banyak tersedia. Nah, kalau untuk komunikasi politik saya sudah sediakan di sini di website ini, antum tinggal baca dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk masalah materi, ketersediaan materi udah selesai. Kemudian selanjutnya adalah penilaian. Ya. Untuk kriteria penilaian itu seperti ini. Dia ada nilai A+ sampai D.
Antum lihat aja, tidak usah saya sama secara detail. Kemudian dari mana nilai akhir ini didapatkan? Ini ada 4 kriteria ya. Yang pertama adalah nilai tugas, yang kedua nilai performance, yang ketiga nilai UTS, yang keempat nilai UAS. Jadi 4 kolom nilai ini harus saya isi semua. Jadi nanti akan muncul nilai akhirnya. Jadi ada satu aja antum enggak ngisi, ya udah nilainya akan muncul seperti ini. Sama ya, nilai minimal mau 70, nanti ada B. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai performance yang pertama. Itu saya ngambilnya dari kehadiran. Ya, kalau di kelas ya saya bisa lihat antum secara langsung, tapi kalau ini nanti 1 semester ke depan perkuliahannya online, ya saya lihat dari absensinya. Kemudian nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Sistem penilaian saya, meskipun dari style, dari akademik mensyaratkan ada UTS tulis, ada UAS tulis, ada tugas biasanya membuat makalah kemudian presentasi. Tapi untuk kelas saya ini sistemnya nggak begitu. Tapi nanti lihat ya, lihat perkembangan. Biasanya ketika waktu UTS, ya masa-masa UTS itu baru kemudian saya putuskan apakah memakai UTS tulis ataukah diganti dengan yang lain. Untuk kelas-kelas online saya, nggak ada yang namanya UTS maupun UAS tulis. Karena apa? Mahasiswa sekarang canggih-canggih gitu ya, pintar-pintar ya. Apalagi ada AI ya, ChatGPT, Gemini, dan seterusnya itu ya. Ketika saya ngasih soal UAS ataupun UTS tulis, ya tinggal copy paste gitu. Copy paste, kemudian yang jawab ChatGPT gitu, AI. Kemudian nanti dosennya ngoreksinya pakai apa? Ya pakai ChatGPT juga gitu ya. Ya apa ya? Kayak lingkaran setan gitu. Kayak nggak ada perkuliahannya, kayak nggak ada manfaatnya gitu. Nah, saya mensiasati itu dengan cara salah satunya adalah membedah jurnal atau membedah artikel ilmiah. Tuh. Ada yang sudah familiar dengan yang namanya jurnal ilmiah atau artikel ilmiah? Udah pernah dengar? Atau bahkan sudah pernah ada dosen yang meminta untuk membuat jurnal? Ya, jurnal itu semacam ini. Jadi tulisan ilmiah yang diterbitkan di media kampus, ini yang menurut saya yang terbaru ya. Seperti ini namanya jurnal ilmiah. Ya, ini seperti skripsi tapi eh, mode mini gitu ya, mode minimalis gitu. Ya, jadi seperti ini. Kenapa saya mulai mengenalkan ya, mulai 1 tahun terakhir itu saya diminta untuk handle yang namanya literasi digital. Salah satunya adalah memperkenalkan keberadaan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah kepada mahasiswa. Agar apa? Agar jika nanti kita beralih ke institut, kemudian ada kewajiban bahwa mahasiswa lulus, syaratnya adalah punya artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, maka mahasiswa tidak lagi terkejut gitu ya, tidak lagi kaget, sudah biasa gitu ya, berinteraksi dengan yang namanya jurnal ilmiah. Jadi nanti nggak tahu apakah mulai tahun depan ataukah mulai tahun berikutnya itu mahasiswa setahu saya sudah diwajibkan gitu ya. Sebagaimana kemarin saya di S2 di FISIP Untak itu wajib gitu ya. Ini tesis saya yang kemudian saya terbitkan menjadi jurnal gitu ya. Ini di Sinta 5. Nah, dengar-dengar kemarin untuk mahasiswa itu wadahnya udah dibuatkan ya Mabda ini. Ini jurnal khusus mahasiswa. Jadi nanti skripsi antum itu dijadikan jurnal, diterbitkan di sini.
Maka tugas-tugas saya untuk penilaian mata kuliah sudah saya mulai ya, dari kelas-kelas yang saya ampu, kelas online terutama, itu semua saya minta untuk bedah jurnal. Dan itu lebih simpel, jadi satu tugas untuk 3 nilai, gampang kan? Satu tugas untuk 3 nilai. Jadi antum bedah jurnal, nanti nilainya untuk nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, kalau biasanya nilai UTS itu antum saya minta mengumpulkan jurnal, kan? Jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah. Kalau mata kuliahnya komunikasi politik, ya antum cari jurnal begini ini atau artikel begini ini yang kaitannya dengan komunikasi politik. Tinggal download, dikumpulkan ke saya, dikirim ke saya atau ke grup, udah nilai UTS sudah keluar. Kemudian untuk nilai tugas, antum membuat yang namanya bedah jurnal. Bedah jurnal itu ya nanti saya sediakan template gitu ya. Berupa kolom-kolom yang antum tinggal ngisi aja, tinggal mindah judul jurnalnya apa, nanti dari copy paste, autornya siapa, autor satu ini, kemudian di jurnal apa, edisi berapa, abstraknya bagaimana, pendolannya bagaimana, nanti ada semua template-nya, antum tinggal buat itu. Nah setelah membuat, nah itu setelah UTS itu ada 6 pertemuan atau 5 pertemuan, itu antum yang mempresentasikan bedah jurnal yang sudah antum lakukan. Itu nilai tugas. Dan nilai UAS-nya, jurnal yang sudah antum bedah tadi itu yang antum presentasikan tinggal dikirim ke saya waktu UAS. Ya. Jadi nilai UAS-nya udah keluar. Jadi ngumpulin jurnal ini untuk nilai UTS, kemudian presentasi jurnalnya, bedah jurnalnya untuk nilai tugas, dan terakhir mengumpulkan template-nya apa tadi itu, mengumpulkan file bedah jurnalnya untuk nilai UAS. Jadi nggak ada lagi yang nilai penilaian saya ambilkan dengan metode tulis gitu ya, itu sudah out of date gitu ya, nggak update lagi. Baik, itu untuk penilaian ya. Jadi materi sudah saya sampaikan tadi, rencana materi yang akan saya sampaikan, kemudian kriteria penilaian sekaligus apa saja yang harus dinilai itu sudah saya sampaikan semuanya. Kemudian oke, kita coba masuk ke urgensi perkuliahan. Apa sih Ustadz pentingnya mata kuliah ini bagi antum gitu ya, bagi mahasiswa gitu, termasuk bagi saya juga sih sebenarnya. Yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan ini harapannya antum bisa memahami bahasa aktor politik. Ya. Jadi hampir semua gitu ya. Bahasa-bahasa yang disampaikan oleh kandidat-kandidat politik, bahasa aktor politik, bahasa-bahasa yang dipakai berkomunikasi institusi politik itu punya bahasa-bahasa yang bias gitu ya. Bahkan bisa dimaknai bersayap gitu ya. Bahasanya itu bahasa-bahasa bersayap. Jadi kalau kita tidak jeli memahami bahasa politik, itu kita sering terjebak gitu ya. Misunderstanding. Ya, kita salah paham dengan apa yang disampaikan oleh aktor politik. Apakah ini bentuk propaganda ya? Apakah ini bentuk retorika ya gitu? Apakah ini sekedar lip service ya gitu ya? Itu nanti akan kita bahas ya. Pesan-pesan komunikasi politik itu nanti akan di materi ketiga kalau nggak salah itu akan secara detail gitu ya. Ini propaganda politik itu begini, retorika politik begini, iklan politik begini gitu ya. Jadi bahasanya memang banyak sekali bahasa-bahasanya bias gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita salah memahami gitu ya dengan janji-janji politik. Jangankan janji-janji politik yang bisa dilanggar gitu ya.
kontrak politik saja ya, yang ada hitam di atas putih itu oleh aktor-aktor politik, atau kandidat politik itu bahkan sering dilanggar gitu ya, tidak ditepati gitu ya. Yang jelas-jelas hitam di atas putih saja bisa disalahartikan gitu, apalagi ya hanya sekedar bahasa lisan gitu. Itu kalau kita nggak jeli itu ya tadi kita akan salah paham. Ya, sebagai contoh di Indonesia gitu ya, saya tidak ini memang sensitif ya, contoh-contoh di tepi jurang ini sebenarnya kalau kita ngambil contoh di Indonesia ini, bahasa aktor politik ini. Kalau di level dunia, di dunia internasional kita mengenal propaganda yang dilakukan oleh Hitler. Ya, waktu Perang Dunia itu bagaimana kemudian ada sebuah patron politik gitu ya, bahwa kesalahan yang disampaikan berulang-ulang akan dianggap sebuah kebenaran gitu. Maka waktu itu pemerintahnya Hitler melakukan propaganda melalui radio, melalui selebaran-selebaran, bahkan memanggil ras Arya, ya, ras keturunan Jerman di seluruh dunia bahwa mereka lah yang berhak memimpin dunia gitu ya, karena sebagai ras terbaik gitu ya. Kemudian mempropagandakan juga banyak hal gitu ya, yang kemudian memicu adanya peperangan gitu ya, perang dunia. Kalau yang di Asia, propaganda politik negara Jepang waktu melakukan ekspansi wilayah, melakukan peperangan, ada namanya yang tadi saya browsing, ada gerakan 3A ya. Mereka mengatakan Jepang itu adalah pemimpin Asia, Jepang adalah saudara Asia gitu ya. Jepang adalah pemimpin saudara Asia gitu ya. Jadi bahasa politik mereka ketika mengekspansi gitu ya, menjajah wilayah-wilayah di Asia itu dengan bahasa-bahasa politik yang manis gitu. Tapi pada kenyataannya ya di lapangan ya mereka adalah penjajah gitu ya. Bentuk kolonialisme baru, bentuk imperialisme baru menggantikan Belanda kalau di Indonesia ya. Jadi bahasa-bahasa politik itu seperti itu. Kayaknya manis di depan tapi sebenarnya di belakang adalah melakukan penjajahan. Ya itu. Kemudian ini di internal Hidayatullah ya ada beberapa ya bukan oknum ya, ada aktivis lah ya Hidayatullah yang kemudian gagal memahami bahasa aktor politik. Ya, kemudian dia mereaksi ya, entah kebijakan politik, entah kebijakan pemerintahan, kemudian dia kritisi gitu ya, kritisi secara etika politik juga, secara etis kayaknya juga kurang baik gitu ya. Akhirnya berurusan dengan pihak berwajib ya, ada beberapa yang begitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus bisa memahami bahasa-bahasa yang disampaikan oleh kandidat politik atau aktor politik. Nah, kalau kita sudah bisa memahami, kita tidak akan mudah terprovokasi gitu ya. Ya, yang terbaru ada hashtag gitu ya, ada hashtag kabur aja dulu gitu ya, Indonesia gelap gitu ya. Itu kita harus cermat ya sebagai akademisi, sebagai mahasiswa yang punya nalar kritis, kita tidak boleh kemudian serta-merta mengiyakan itu sebelum kita telaah gitu ya. Kita cari akarnya, kenapa kok kemudian ada hashtag kabur aja dulu, ada hashtag Indonesia gelap. Itu kan ada narasi-narasi yang dibangun oleh aktor politik gitu kan, yang kemungkinan berseberangan, kemudian ada kepentingan-kepentingan lain gitu. Jangan sampai kemudian kita yang punya label seorang akademisi, mahasiswa yang punya nalar kritis tanpa mendalami itu, kemudian mereaksi secara emosional gitu ya,
kemudian aksinya hanya ikut-ikutan gitu, itu tentu jauh dari apa namanya, budaya ilmiah gitu sebagai seorang akademisi, seorang mahasiswa. Itu ya. Jangan sampai kemudian justru mahasiswa menjadi penggerak sebagai provokator gitu. Kalau bisa ya mendudukkan problem-problem politik di keseharian itu sesuai dengan porsinya gitu. Ya kalau kita tidak punya otoritas di situ ya dalam mensikapi sebuah fenomena politik ya sudah lebih baik diam gitu. Atau jadi konsumsi pribadi gitu ya. Atau kalau kita sebagai mahasiswa muslim ya ambil aja sudut pandang dari sudut pandang Islam gitu ya. Gerakan Kebudayaan dulu tuh gimana sih kalau kita analisa, kita lihat dari sudut pandang Islam gitu ya. Apakah pergi dari sebuah negara ketika negara itu ada wabah, ada bencana, apa itu diperbolehkan gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian komunikasi politik sebagai kajian multidisipliner. Jadi kita sebagai seorang akademisi bisa melihat, mendudukkan sebuah fenomena atau masalah dari segala sudut pandang gitu ya. Ada satu fenomena A gitu, kita bisa melihatnya dari sudut pandang komunikasi politik. Kita bisa melihat dari sudut pandang syariah. Kita bisa melihat dari sudut pandang sosial, ya. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi dalam memahami sebuah fenomena, memahami sebuah isu, sebuah kejadian atau peristiwa politik umpamanya kejadian keseharian, itu tidak boleh kemudian hanya melihat dari satu perspektif gitu ya. Jadi kita harus secara holistik bisa menempatkan itu pada porsinya masing-masing gitu ya. Jadi jangan kemudian merasa paling benar setelah melihat satu fenomena ini dari satu sudut pandang saja, jangan gitu ya. Karena beda pemahaman akan beda cara menyikapinya gitu ya. Tuh. Jadi komunikasi politik sebagai kajian multidisipliner. Kita bisa menjadikannya sebagai salah satu sudut pandang dalam menyikapi sebuah permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa memahami secara keseluruhan, kemudian mendudukkan fenomena-fenomena politik, kejadian-kejadian politik, kemudian bisa mengambil sikap yang benar, gitu ya. Mengambil sikap yang benar, tidak ikut-ikutan, tidak emosional, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau sekarang era media sosial kan sangat kelihatan ya dikotomi atau apa ya keberpihakan seseorang itu. Dia cenderung ke calon ini, dia cenderung ke calon ini, dia cenderung ke calon itu kan sangat kelihatan gitu ya. Apakah itu salah? Ya enggak gitu. Cuman cara menyikapinya seperti apa gitu. Baik, masih ada 3 menit. Saya minta nambah 5 atau 10 menit ya. Setelah ini nggak tahu siapa. Sebagai pengantar, eh di tulisan saya nanti antum bisa mengaksesnya di website saya itu antara tipologi buzzer dan influencer. Ini sebenarnya menjadi tugas sih sebenarnya di pertemuan berikutnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya perjelas saja mulai dari sekarang biar minggu berikutnya pertemuan besok bisa langsung masuk ke materi. Akhirnya rahimakumullah, dengan kehadiran media sosial di era tahun 2000-an muncul yang profesi baru yang bernama buzzer. Era-era sebelum itu nggak ada yang namanya buzzer, ada yang namanya influencer maupun key opinion leader, disebut KOL gitu ya. Ini seringkali kita tidak bisa mengidentifikasi apa sih perbedaan dari tiga istilah ini gitu. Dan terkadang kita di media sosial atau di WA ya seringkali di WhatsApp itu kita ikut-ikutan latah gitu yang share kabar atau tulisan yang itu belum jelas, sumbernya belum jelas.
kita harus cek-recek ya sebelum nge-share gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terjerat undang-undang ITE karena ketidaktahuan kita, ya ada provokasi yang tidak jelas dari mana sumbernya, terus kemudian kita ikut menyebarluaskan gitu ya. Kan konyol gitu. Kita tidak tahu sumbernya apakah ini valid atau enggak, kemudian kita ikut menyebarluaskan. Enggak, akhirnya membuat share tulisan kita itu enggak akhirnya membuat sebuah gerakan massa yang kemudian buat chaos sebuah daerah, sebuah tempat itu kan. Akhirnya dicari nanti itu seperti itu. Siapa sih ini provokatornya gitu ya. Padahal kita nggak tahu gitu ya, jempol kita itu sembarang aja, dapat kabar apa nggak kita baca, kita share gitu ya. Padahal isinya umpama itu bentuk berita hoax gitu ya, penghinaan terhadap individu gitu, dan kita ikut menyebarluaskan. Jangan sampai itu terjadi. Nah, salah satunya adalah kita harus bisa mengidentifikasi caranya ya. Caranya kita harus bisa melihat, ini akun ini yang membuat ini dari mana sih gitu. Bisa dipertanggungjawabkan enggak gitu. Apakah dari buzzer ataukah dari influencer atau dari key opinion leader gitu. Kalau sumbernya jelas, kemudian valid ya, bisa dipertanggungjawabkan, enggak apa-apa kita share gitu ya. Tapi kalau akun-akun bodong ya yang tujuannya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu ya, kepentingannya membuat keributan, buat chaos sebuah negara, kemudian kita menyebarluaskannya ya tadi siap-siap untuk konyol gitu ya. Untuk ditangkap, tiba-tiba kita dicari gitu ya, dicari. Oh, ini salah satu penggerak seorang provokator karena ikut share ini di berbagai lini masa gitu ya. Ya, kita coba mengidentifikasi apa itu buzzer. Hainafillah rahimakumullah, fenomena buzzer ini seringkali muncul ketika kontestasi pemilihan presiden, pemilu kada, pilpres, pilkada maupun pemilihan yang lain. Ya, ini digunakan beberapa kandidat untuk menaikkan popularitas mereka di media sosial. Ya, kalau antum ingin tahu buzzer itu seperti apa, tipologinya atau kriterianya, ciri-cirinya itu biasanya dia anonimus ya, anonim ya, akunnya tidak jelas gitu ya, akunnya tanpa identitas asli ya. Kemudian nama alamatnya tidak jelas gitu ya. Biasanya begitu, atau kalaupun jelas dia eh, mengambil foto orang gitu ya, namanya mencatut nama orang padahal itu akun-akun kosong gitu ya, akun-akun bodong. Kemudian jumlah followersnya relatif sedikit, bahkan nol ya. Jadi kalau antum mau melihat ini tulisannya ini dari siapa sih gitu ya, antum lihat aja itu. Biasanya kalau buzzer itu memang dia enggak punya follower gitu ya. Ya, bahkan nol, biasanya ya 10 gitu, paling banyak 15 gitu. Kalau ada akun-akun begitu, ya udah di-skip aja, nggak usah debat kusir gitu. Ada sering kali itu di postingan Instagram gitu ya. Ada orang yang ada akun gitu ya yang berseberangan dengan pemerintah umpama. Kemudian ada tokoh yang membela gitu ya. Terus ada balasan chat, berbalas chat lah gitu, ada war gitu ya di kolom komentar itu. Padahal yang dia yang dia ajak diskusi ya, yang diajak perang komentar itu akun-akun kosong, masih dia layani aja. Jadi kalau udah tahu akun-akun yang anonim, akun-akun yang tidak jelas, ya udah nggak usah, ngapain ditanggapin gitu, tinggal aja itu. Tuh, apalagi kemudian kita dengan semangatnya gitu, dengan PD-nya justru nge-share gitu ya. Wah, itu hati-hati. Nah, ini ada contoh-contoh akun anonim ya di X atau di Twitter. Kalau dulu di Twitter namanya, sekarang X itu ada namanya @bostemlen, ada @mata rakyat, ada opposite 6890, ada Roni 1945. Gitu. Ini akun-akun underground ini saya lihat ini. Itu ya buzzer ya. Jadi silahkan nanti coba
dilihat di medsos antum, akun-akun, cari akun-akun yang memang ada 2 ini ya, namanya ndak jelas, kadang ndak menampilkan foto profil, kemudian jumlah followernya sedikit atau ndak ada, itu biasanya buzzer seperti itu. Sekarang influencer, apa itu influencer? Yaitu akun official, identitas atau nama alamatnya jelas, jumlah followernya banyak. Kalau dilihat dari jumlah follower, ini ada yang mengkategorikan ada nano nano influencer itu yang followernya antara 1 sampai 100 follower. Ada yang mikro itu 100 sampai 100.000 gitu ya. Ada yang makro itu 100.000 sampai 1 juta. Nah, kalau 1 juta ke atas itu namanya mega influencer. Latar belakang influencer itu pesohor ya, selebriti, selebgram itu rata-rata itu dari latar belakang itu. Contohnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu influencer itu. Ya. Nagita Slavina, Raditya Dika, Jering Pauline dan lain-lain. Mereka itu dikategorikan sebagai influencer. Alamatnya jelas, identitasnya jelas. Kalau dicari di dunia nyata ada mereka. Ya, ditampilkan alamatnya, bahkan menampilkan link gitu ya. Link tree ya, tersambung ke WhatsApp officialnya, ke websitenya, ke akun-akun lainnya gitu. Itu jelas itu, alamatnya jelas. Nah, kalau kita mengutip atau nge-share ya apa yang jadi pendapat mereka di akun media sosial itu kita aman gitu ya. Karena orangnya jelas gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau nyari sumbernya dari mana, sumbernya valid ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, key opinion leader. Ini adalah tokoh yang memiliki keahlian dan kredibilitas. Ya, ini bisa dari latar belakangnya, bisa dari akademisi, peneliti, politikus, pakar, dan lain-lain. Yang mereka ini memiliki pengaruh dan pendapatnya dihormati, diikuti, serta memiliki audiens yang spesifik. Audiens spesifik itu begini, kalau tokoh ini adalah tokoh politik, ya audiensnya audiens politik. Kalau dia ini tokoh masyarakat, tokoh suku gitu ya, sebuah suku, ya dia audiensnya adalah followernya adalah suku itu gitu ya, dari satu suku itu gitu ya. Dan seterusnya. Ini contohnya Rocky Gerung, Najwa Shihab, ya, Bambang Pacul, Wuryanto, dan seterusnya. Itu. Jadi, akhirnya rahimakumullah, dari penjelasan tadi itu tentang buzzer, influencer, kayak opinion leader, kalau kita tarik dalam ranah komunikasi politik, harapan saya di pengantar ini antum sudah bisa mengidentifikasi akun-akun di media sosial mana sih yang tergolong buzzer, mana yang tergolong influencer, mana yang termasuk kayak opinion leader. Jadi antum minimal selain bisa mengidentifikasi yang tadi itu urgensinya, yang pertama antum bisa memahami bahasa-bahasa aktor politik. Buzzer itu bisa dikategorikan sebagai aktor politik. Jadi nanti di pembahasan komunikator politik nanti akan secara detail kita rinci siapa saja komunikator politik gitu ya. Jadi bahasa-bahasanya buzzer itu akan kelihatan. Pokoknya kalau bahasa-bahasa seringkali bahasa penuh kebencian gitu ya. Terlalu berani secara vulgar mengkritik, bahkan menjelek-jelekkan seorang tokoh, body shaming gitu ya, menjelek-jelekkan sukunya, menyinggung suku, agama, ras, itu biasanya akun-akun buzzer itu. Dan antum nanti akan bisa melihat itu. Baik, terakhir ini bisa antum jadikan bahan renungan atau antum bisa jadikan latihan gitu, mencari contoh lain nama akun buzzer politik, influencer politik, serta key opinion leader atau tokoh masyarakat atau tokoh sebuah negara gitu ya. Baik, saya rasa itu
Terakhir, ada seorang tokoh mengatakan bahwa segenggam kekuasaan lebih baik daripada segudang ilmu. Ini tercermin dari seorang fuqaha, seorang ahli ilmu itu masih kalah dengan seorang pemimpin dalam hal memutuskan sesuatu gitu ya. Bahkan seringkali orang ahli ilmu itu dipenjarakan oleh seorang umaro ya. Ulama seringkali ketika dia berseberangan dengan umaro, dia banyak ulama yang kemudian dipenjarakan gitu ya. Maka kekuasaan berdasarkan kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat ya, orang-orang Islam gitu ya, pemimpin Islam itu akan lebih baik daripada segudang ilmu. Banyak hal lah ya kalau bisa kita tarik contoh. Bagaimana kemudian di Surabaya sendiri lokalisasi doli itu bisa ditutup dengan jalan apa ya, dengan jalur apa? Ya jalur politik gitu ya. Bukan jalur keilmuan. Berapa lama, berapa puluh, berapa ratus ulama-ulama itu yang menyerukan doli ditutup, doli itu, tapi selama bertahun-tahun tetap aja buka gitu ya. Ini salah satu contoh aja. Nah, ketika penutupan tempat maksiat itu lewat jalur politik ya, lewat tanda tangan Bu Risma waktu itu ya udah sampai sekarang kan terbukti nutup gitu ya. Jadi seperti itu bayangannya ya. Penjelasannya seperti itu. Bagaimana segenggam kekuasaan itu lebih baik daripada segudang ilmu. Kita menganalogikannya, menarik kesimpulannya ke arah sana. Jadi ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang yang tepat, oleh orang yang paham ilmu, itu akan membawa banyak kemaslahatan. Baik, saya cukup ya. Pas 10.40 ya, lebih 10 menit. Saya akhiri perkuliahan ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.